ya 4D itu dalam pemodel tersebut kita sudah bisa mengekstrak data mengenai schedule misalnya. Untuk 5D, di 5D-nya, dari metode pemodelannya kita sudah bisa mengekstrak data untuk masalah costing, cost 5D. 6D itu udah kesesannya ability energy. 7D, 8D, sampai ada perkembangannya. Makanya di sini ada 3D plus ya. Jadi paling tidak, poin dasar BIM itu adalah pemodelan desain komputer paling tidak itu 3 dimensi. Dengan perangkat digital atau komputer, itu poin dasar pertamanya. Kemudian, poin dasar keduanya, model yang kita bangun tersebut yang tidak diinput ini bukanlah sembarang model, tapi model yang kaya dengan informasi yang dibutuhkan untuk proses desain, produksi, konstruksi hingga sampai ke operasionalnya. Oke. Jadi pertama dari pemodelan 3 dimensi plus, kedua adalah model tersebut harus penuh dengan informasi yang dibutuhkan untuk proses desain, produksi, konstruksi hingga operasional. Dan terakhir adalah data informasi yang ada dalam model tersebut harus bisa ditransfer ke berbagai perangkat dari disiplin yang berbeda dalam kebutuhan proyek. Misalnya pemodelan dibikin dengan software A, data dari software A itu harus bisa dibaca oleh software B dan harus bisa dibaca oleh software lain yang saling berhubungan dalam satu proyek. Nah, jadi inilah prinsip dasar dari DAM ya, kalau kita ekstrak secara sederhananya. Yang tiga itu berdasar dari DAM. Nah, dalam hal ini, template structure yang sudah Bapak Ibu pelajari dalam minggu ini adalah salah satu perangkat atau software yang mendukung proses ini. Dia mendukung proses DAM dalam tahapan desain konstruksi. Jadi dalam tahapan satu proyek itu ada beberapa tahapan, ada beberapa tahap ya. Pertama itu dari desain engineering. Tahap pertama itu desain engineering ketika kita melakukan analisa struktur dan lain sebagainya. Dari konsep, kalau dari konsep dasar kita lakukan proses analisa struktur hingga setelah selesai satu desain itu sudah mau-upload by engineer, dia sudah memenuhi kaidah-kaidah engineering, sudah memenuhi syarat-syarat kekuatan dan sebagainya. Nah, hasil dari ini yang disebut dengan desain itu yang dilanjutkan ke proses desain detailnya atau desain konstruksinya. Nah, dalam hal ini kan perangkat si template structure ini berperan yaitu menerjemahkan dari desain tadi menjadi sesuatu yang nanti bisa dibaca di lapangan, sesuatu yang bisa dibaca atau biasa oleh orang lapangan untuk bisa diproduksi. Misalnya dari konsep dasar desain menjadi data-data gambar, data-data kebutuhan material, data-data schedule dan lain sebagainya. Nah, itu dilakukan sesuatu yang disebut dengan proses detailing. Jadi kekuatan utama dari perangkat template structure ini adalah proses desain konstruksi ini atau detail desain ini. Nah, kita hanya di template structure kita hanya melakukan proses detailing, melakukan sesuatu yang sudah approved by engineering design. Ya. Jadi apa yang dilakukan di proses dengan template structure adalah hanya merupakan langkah-langkah yang sudah di-approve oleh engineering design. Apa yang kita import di dalam model, apa yang kita letakkan di dalam model adalah sesuatu yang sudah dihitung oleh proses desain engineering. Jadi sudah approved by engineer. Jadi kita tidak bisa serta-merta meletakkan model atau material yang istilahnya bisa-bisaan kita aja. Ya, kita hanya melakukan apa yang dibaca dari desain dan kita letakkan di dalam pemodelan kita. Jadi dalam hal ini, kalau saya akan memperlihatkan sedikit alurnya, alur pemodelannya seperti ini. Saya akan ringkas saja. Nah ini. Nah, alur model dalam template structure. Anggaplah begini. Anggaplah ada satu model dari desain model dari biro arsitek. Anggaplah kita punya satu desain model, yang mana desain model ini adalah desain arsitektural, kita sebut dengan konsep desain. Ini dari biro arsitektur. Dibikin dengan perangkat yang di luar template, misalnya bisa dibikin dengan SketchUp, ArchiCAD, Revit dan sebagainya. Ini berupa desain arsitektur, kita sebut dengan desain model. Nah, kemudian desain model ini bisa di-upload ke satu sistem cloud
yang disebut dengan triple connect. Triple connect kalau kita di Tekla itu menyediakan triple connect ya. Nah, kalau dalam tren dalam bidding informasi dulu sekarang, itu kita harus mempunyai satu platform sharing yang memanfaatkan internet yang mana seluruh data dari desain sampai sendiri kita letakkan di sana. Kalau dari Trimble, kita menyediakan nama platform itu Trimble Connect. Ada beberapa platform lain dari beberapa vendor lain. Tapi kalau dari Trimble kita menggunakan apa yang disebut dengan Trimble Connect. Nah, misalnya ada dari satu biro arsitektur yang sudah mempunyai desain, dia bisa langsung upload desainnya itu ke Trimble Connect. Nanti bisa direview dan dilihat oleh berbagai pihak atau stakeholder dalam satu proyek ini. Atau si desain ini, nah jadi ini misalnya bisa direview oleh desain desain ya. Jadi seluruh pihak yang berkenaan dengan proyek dia akan terkoneksi dengan Trimble Connect, jadi dia bisa mereview melihat seluruh desainnya dari awalnya sudah dibikin. Kita platform fitting kemudian itu dia tinggal upload tadi dan koneksi ke sistem platform yang ada di cloud ini untuk melihat hasil dari desain model sendiri. Atau kemudian desain model ini juga bisa ditransfer, dirubah ke formatnya dalam namanya IFC atau Industrial Foundation Class, kemudian diimport langsung ke dalam Tekla Structure Model. Jadi dari desain model ini, modelnya ditransfer ke dalam format IFC, namanya kemudian diimport ke dalam Tekla Structure, sehingga di Tekla Structure itu kita bisa langsung lihat model ini dan bisa kita pilih-pilih mana bagian struktural, mana bagian arsitekturalnya. Dalam Tekla ini kita sebut dengan Tekla Structure Conceptual Model. Modelnya. Jadi dalam hal ini, kalau alurnya sudah masuk di Tekla, kita tidak membangun dari awal lagi, tapi kita tinggal import saja model dari model arsitektural seperti ini, dari Revit, arsitek dan sebagainya, lewat IFC. Import ke Tekla, kemudian Tekla itu jadi conceptual model, atau juga bisa kita lakukan ada yang dengan menggunakan alat digital scanner. Kalau sekitar ada bangunan yang sudah jadi, kita mau menambahkan tambahan bangunan, sayap bangunan misalnya, untuk mendapatkan model dari bangunan yang sudah jadi, kita menggunakan alat yang disebut dengan digital scanner. Alat digital scanner ini sudah dia men-scan secara 3 dimensi bangunan sudah jadi, kemudian hasilnya diolah dan bisa juga dimasukkan ke dalam model. Istilahnya ini adalah field cubing. Ini teknologi ini sekarang sudah ada, kita dari model yang sudah ada, bangunan yang sudah ada, kita men-scan dan kita pindahkan ke dalam model. Itu istilahnya adalah field cubing. Ya. Sama, hasilnya menjadi teknologi model ini. Nah, sekiranya model ini belum dilakukan analisa structure, kita bisa linkkan model Tekla dengan software structural analysis. Jadi dari Tekla structure kita bisa link ke software misalnya SAP 2000, Tableau dan sebagainya. Kita bisa linkkan ke model ini untuk bisa dibaca oleh software analisa structure untuk kemudian dilakukan analisa structure di situ. Setelah dilakukan analisa structure bisa saja dan ketika proses melakukan analisa structure seperti ini ada proses revisi atau perubahan ukuran, penampakan dan lain sebagainya yang disebut dengan kita sebut dengan revisi. Misalnya ada ukuran kolom yang berubah, jalan-jalan tertentu. Kemudian hasil dari revisi ini bisa kita tarik pulang ke model awal kita tadi. Ada fiturnya untuk mengambil hasil dari analisa tersebut kembali diletakkan ke dalam model Tekla Structure-nya. Sehingga nanti Tekla Structure model ini akan update sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan di sini di structural analysis software ini. Nah, setelah balik di sini sudah update, barulah di sini setelah upload by engineer apa saja setelah selesai melakukan proses analisa structure, baru dari sini masuk ke proses detailing. Apa itu proses detailing? Yaitu proses ketika kita melakukan koneksi, memberikan ulangan dan lain sebagainya. Itu adalah proses detailing. Sehingga di sini nanti modelnya nomor 2 disebut dengan constructible BIM model. Oke, nah dalam proses dalam proses realnya BIM, ini juga model ini bisa diupload ke Trimble Connect tadi. Sehingga seluruh disiplin ilmu yang terkait dengan proyek bisa melihat hasilnya. Bisa melihat sehingga bagian arsitektur juga bisa melihat hasil ini, sehingga dia bisa mereview bagian mana yang bertabrakan dengan arsitektur dan lain sebagainya. Apakah ini nanti bisa smooth berjalan seiringan dengan konsep arsitekturnya, apakah tidak,
atau dari bagian MVP juga bisa melihat model ini di dalam teknologi apa lihat apakah nanti ada pipa-pipa itu bertabrakan dengan struktur utama dan sebagainya itu nanti bisa terjadi. Kita bisa review langsung di cara pemodelannya dengan menggunakan simbol model. Kemudian juga bisa dilakukan apa yang disebutkan build to field, ini kebalikannya ya. Build to build, kemudian di sini ada build to field, yaitu hasil dari model ini dikirim ke alat field ini, kemudian di sini diproyeksikan nanti titik-titik poinnya, poin pemasangan atau pembangunan dari model ini di area nyatanya. Atau juga kita bisa memanfaatkan apa yang disebut mixed reality. Jadi model yang sudah kita jadi ini kita bisa import ke dalam alat yang disebut dengan HoloLens yang berupa kamera, lensa ini, dan diproyeksikan di nyata, sehingga kita bisa seolah-olah melihat model kita itu digunakan di area nyata, dengan ukuran yang sebenarnya. Ini disebut dengan mixed reality. Kemudian juga proses transferable BIM model ini, dia outputnya nanti bisa bermacam-macam, bisa berupa gambar kerja, report, gambar kerjanya juga ada bermacam-macamnya. Kemudian ada report itu berupa kebutuhan material dan lain sebagainya. Kemudian ada automation data itu adalah data-data yang bisa langsung dibaca oleh mesin potong, CNC, dan sebagainya. Dan juga adalah kode visualisasi untuk kodenya, schedule-nya. Nah, inilah output yang bisa kita keluarkan dari model yang sedang kita lakukan proses detailing. Nah, ini secara ringkas bagaimana dalam kondisi sebenarnya yang kalau kita bicara BIM itu bagaimana proses pemodelannya ini berlangsung dari desain sampai ke mengeluarkan outputnya. Ya, sebelum kita masuk lagi ke tahap berikutnya, mungkin ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu. Mengenai prosesnya? Ya, silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Kalau enggak, saya dulu bertanya sedikit Pak Sultan ya. Ya, siapa? Di sini dari dari revisi ini, dari data revisi analisis struktur itu kan dipindahkan ke sini ke data struktur lagi. Apakah di sini sudah otomatis mendapatkan data hasil misalnya ada perubahan dimensi misalnya dari hasil revisi tadi, apakah bisa terbaca di saat kita udah panggil lagi Pak datanya? Ya, jadi begitu kita masuk balik ke data structure ya Pak, ya. Nah di situ otomatis data tersebut akan langsung terbaca. Akan ada update datanya, namanya istilahnya di TK ini ada tombol namanya get result. Jadi otomatis akan terbaca semua perubahan yang dilakukan di sini. Jadi misalnya dalam proses struktur analisis model kan kita melakukan perhitungan ya, analisa ya, dan kemudian dapatkan hasilnya setelah kita save hasilnya ada perubahan-perubahan kenapa misalnya. Nah, kemudian kita balik lagi ke TEPA, kita ada tombol namanya get result. Get result itu berarti kita mengambil hasilnya. Jadi ketika kita ambil tombol get result di sini, itu hasil dari data dari model itu yang ditarik keluar. Dan otomatis modelnya ini akan update. Oke, terima kasih dari saya. Cukup gitu Pak. Mungkin ada yang lain, satu lagi aja. Kita karena waktu terbatas, mungkin Pak kita bisa minta lanjut aja. Kalau nggak ada, kita lanjut aja. Atau silakan. Oke. Satu, ada yang bertanya nggak? Cukup dulu ya. Nanti di akhir aja kita Pak Fauzan. Di akhir aja kita buat tanya jawab nanti. Nah, atau mungkin sesi-sesi tertentu, mungkin beberapa menit mungkin bisa kita coba tanya jawab satu dua. Oke, kita aja. Mangga Pak Fauzan. Terima kasih. Oke. Nah, kemudian setelah ini ada secara ringkasnya kita bikin langkah-langkahnya dalam melakukan pemodelan dengan data structure ya, pertama adalah setting, ini ada project properties, grid. Jadi kita melakukan setting untuk project ini pasti Bapak Ibu sudah melakukan ya beberapa waktu yang lalu. Setting project properties review, setting. Kemudian kedua langkah berikutnya kita melakukan input member, memasukkan kolom, bin wall dari sistem database kita. Langkah ketiga kemudian adalah detailing, kemudian kajian connection, ulangan. Langkah keempat kemudian bisa jadi melakukan model checking itu apakah ada yang bertabrakan atau tidak setelah kita melakukan proses detailing. Nah, sekiranya ini berlaku dengan benar, makanya ketika kita melakukan model checking seharusnya tidak ada lagi objek-objek yang saling bertabrakan. Nah, kemudian kita melakukan numbering, proses numbering. Proses numbering ini adalah melakukan proses marking secara otomatis kepada model kita nanti saya akan contohkan. Nah,
terakhir baru generate data, mengeluarkan data seperti gambar, kerja, report, material dan data. Oke itu. Nah, itu ya kira-kira langkah-langkah dalam teknik structure. Nah, sekarang saya akan langsung masuk aja ke proses ini. Bagaimana kita apa hal-hal khusus yang bisa kita praktikkan dalam kita bekerja dengan teknik structure ini. Oke, saya akan masuk pertama dari sini. Saya bikin satu model sederhana ya, seperti ini simple model saja. Dalam saat ini ada beberapa hal yang mungkin banyak terlupa ya. Kalau Bapak Ibu biasanya terbiasa dengan bekerja dengan CAD ya atau AutoCAD, itu pasti kita udah kenal, kita sering harus bekerja dengan metode namanya layer ya. Nah, bekerja dengan teknik structure untuk mempermudah tahapan berikutnya, banyak kita juga bekerja dengan mirip dengan CAD itu, metode dengan di teknik structure itu disebut metodenya adalah fase. Nah, fase ya. Di sini contohnya, ya. Ini benar. Di sini di menu teknik structure ada namanya manage. Kemudian di sini ada fase. Fase manager. Jadi kalau saya minta di sini kemudian saya udah share, nah di sini ada kita bisa menambahkan di sini. Ada fase. Di sini saya bagi-bagi model saya ini saya bagi-bagi berdasarkan fase. Jadi kalau di sini sama dengan fungsinya dengan layer. Ada primary steel, ada secondary steel, dan mungkin ada miscellaneous steel dan ada concrete. Nah, ini fase ya. Nah, kita bisa menambahkan misalnya add lagi, ada fase kelima. Jadi misalnya apa ya? Kita tambahkan misalnya satu fase lagi concrete CIP. CIP kalau misalnya fase 4 ya ganti menjadi concrete precast. Dan kepisahkan seperti itu. Ini juga sama seperti CAD, pada saat kita melakukan penggambaran di CAD adalah kita bisa menentukan fase mana yang sedang aktif. Kalau fase yang sedang aktif berarti semua yang kita gambar atau kita mulai akan masuk ke fase tertentu yang tersebut. Misalnya di sini saya akan aktifkan di sini adalah primary field. Klik primary field ini, dan klik di sini set color. Berarti sekarang di sini yang aktif adalah primary field. Jadi sekarang apapun yang saya model di sini, dia akan masuk ke fase primary field. Kalau di sini bisa kita lihat, bisa kita filter di sini ya. Misalnya saya akan lihat di sini. Untuk primary field, ini bedanya mana saja. Jadi saya select di, saya tinggal cari di sini di fase manager ini. Fase manager saya buka misalnya. Primary field, saya tinggal cari di sini. Object by fase. Object by fase kalau saya klik dia akan menunjukkan model objek-objek mana saja yang akan tergabung dengan fase primary field ini. Objek by fase. Klik dan klik highlight. Di semua objek atau benda yang tergabung dengan primary field akan highlight field. Nanti bisa tinggal keluar. Misalnya kita nanti akan diminta untuk mengeluarkan data hanya untuk primary field saja misalnya. Dan dari sini tinggal ambil primary field, objek by fase, kemudian langsung saya masuk ke report. Saya keluarkan reportnya misalnya materialis. Saya langsung mengeluarkan reportnya materialis. Otomatis saya akan mendapatkan nanti langsung otomatis report untuk ini untuk hanya untuk primary aja ini hanya untuk primary aja. Apa ya? Karena primary saja yang terseret di sini. Saya filter di sini dengan cara di sini primary field aja. Kemudian saya keluarkan reportnya materialis, nanti saya otomatis akan mendapatkan hanya materialis untuk bagian primary saja. Atau saya nanti bisa dibutuhkan untuk mengambil konkret saja. Jadi tadi saya belum pisahkan precast sama CIP ya. Ini konkret aja misalnya sini. Saya objek berfase. Nah, jadi seluruh konkretnya akan terhighlight. Nah, jadi saya tinggal ambil report, ambil misalnya case unit konkret, case unit list. Nah, ini, sorry, case unit list ini. Reportnya dari from service. Yang berapa saja. Saya sudah yang khusus dari saya saja. Ini fungsinya fase manajer ini juga untuk melakukan filtering ya. Nah,
Seperti tadi misalnya saya sudah menambahkan di sini objek CIP baru untuk PKS dan di CIP. Nah, kalau saya menambahkan CIP, saya akan memasukkan seluruh bagian konkret ini yang cache invest ke dalam fase ini. Nah, caranya adalah saya select ini di model seperti ini. Saya window seluruh konkret di model. Nah, ini seluruh konkret di model yang ini, yang di bawah ini, yang di bawah ini merupakan cache invest atau cache in situ. Nah, seluruhnya ini akan saya masukkan ke sini, termasuk ini ya, termasuk program-programnya ini, semuanya ini. Programnya ini, saya akan select semua di model. Nah, semua yang ini saya akan masukkan ke sini, kompres ganti. Jadi saya klik, ada ini kompres ganti dan saya klik sini, modify password. Otomatis semua yang ini dia akan masuk ke kompres ganti. Sementara yang lain, yang ini aplikasinya sekarang tinggal ini. Kalau objek yang kali aja, yang di atas ini bukan. Aplikasi. Tapi ya, yang di bawah kompres ganti, objek passwordnya ini. Jadi kalau bisa kita lihat ini primary field tadi, objek web fase adalah ini kekurangan utama field. Secondary field-nya juga kalau saya objek web fase, nah ini adalah ini kalau anak field ini adalah secondary field. Visual and field misalnya objek web fase, nah ini. Complete ticket objek web fase adalah ini yang atas, kolom atas ini. Sementara kolom bawah fondasinya konkret bagian bawahnya, kalau objek fasenya adalah ini. Jadi bisa digunakan untuk memilah-milah objek filtering, mempermudah filtering objek di model. Ini adalah fase manager ya. Jadi bisa kita tambahkan sebanyak yang kita mau, yang kita butuhkan dengan cara add atau mengurangi delete. Dan juga kalau sebaliknya dari model, saya pengen tahu ini model ini. Saya pengen tahu kolom ini dia masuk ke bagian mana fasenya. Yang saya buka tadi fase manager, manage, fase ini. Select sudah ini. Dan sini fase by object. Kalau fase by object, ini objek yang kita select dulu, kemudian fase by object kita klik. Nanti jangan ada ini masuk ke manager. Nah, kemudian yang ini. Nah, ini. Kita klik fase by object. Nah, jangan saya di miscellaneous. Oh, ternyata ini masuk ke miscellaneous. Jadi kita bisa lihat, cek ini setiap objek yang ada di model ini dia masuk ke fase atau bagian mana. Jadi fase ini kalau di logikanya kalau di N itu sama dengan layer. Ya kalau cuma di tema ternyata istilahnya adalah fase. Jadi sebaiknya pada saat kita melakukan pemodelan dari awal kita sudah susun, kita pilih ini berdasarkan fase setiap objek yang kita model. Jadi nanti ke belakangnya kita tinggal apa namanya istilahnya milah-milahnya itu filtering itu jauh lebih gampang. Nah, ini juga bisa saya koneksikan dengan tampilan pewarnaannya. Fase ini juga bisa saya kombinasikan dengan pewarnaan. Nah, kita tahu kalau saya double klik. View properties ini namanya representation. Representation ini adalah untuk mengatur tampilan dari si model. Nah, ini kalau saya klik representation ini, kami seperti ini. Nah, jadi ada pilihan sebagai fase. Ini satu di sini. Jadi misalnya kalau saya satu dari awal representasi ini, saya akan bikin misalnya objek grupnya tadi fasenya itu ada di sini fasenya ada 5. Nah, jadi saya bikin 6. Objek grup 1, sorry. Di sini saya bikin row-nya ada 6. Tambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya bikin dulu ada 6 row. Pertama yang di atas. Nah ini saya objek grupnya saya ganti. Nah di sini saya ganti adalah semua part yang fasenya fase sama dengan 1. Kalau fase 1 berarti tadi namanya adalah saya siapa sebagai primary field.
detail. Oke, tulisan detail. Oke. Kemudian yang kedua, ini di grup saya kita lihat tadi, di grup bahwa untuk melakukan settingnya di grup. Nah, yang kedua ini ada part yang fasenya sama dengan 2, nomor fasenya 2. Nah, kita simpan sebagai secondary scale. Oke. Nah, yang 3, ini misalnya objek group saya ganti yang fase yang part yang fasenya sama dengan 3 di sini kita simpan sebagai miscellaneous scale. Oke. Yang ini adalah 1, 2, 3, 4 ya. Saya fase ini tadi kita lihat dari part ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, tadi 3 adalah miscellaneous scale, nomor 4 complete PKS misalnya. Ini objek grupnya berarti adalah part yang fasenya sama dengan 4. Itu kita kasih pas sebagai complete PKS. Oke. Kemudian yang ini, nah ini adalah objek grup kita set. Part yang fasenya sama dengan 5, itu adalah complete CIP. Oh, ini berarti yang di luar ini tadi. Kalau di bawahnya tadi, di luar ini. Nah, ini kita bisa ganti. Untuk primary scale, warnanya mungkin nanti saya ganti misalnya hijau. Untuk secondary scale, warnanya mungkin kuning. Untuk miscellaneous scale, warnanya mungkin kita ganti biru. Untuk complex precast, warnanya mungkin. Untuk CIP, warnanya abu. Kita bisa set seperti ini. Kita ganti misalnya fase, dari fase ya. Jadi kalau saya modify di sini, nah lihat, otomatis warna di model akan berubah sesuai dengan apa yang kita set. Kita bisa memilah-milah model itu berdasarkan warna, berdasarkan fasenya. Ya. Atau kalau secara standar, kita balikin lagi di sini di standar, terus standar juga lihat balik lagi seperti warna standar kelasnya. Tapi kalau perlu, kita pengen lihat membedakan cara fasenya, kan lihat di cara fase saya fase. Terus, jadi ada settingan kita di modify, kita ubah warnanya sesuai dengan fasenya. Pak Ustaz? Ya Pak. Ini di record nggak Pak? Ada Pak, di record Pak. Ya. Jadi bisa diulang-ulang lagi oleh Bapak bisa dilihat ya. Oke. Nah ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan fase dan kita koneksikan juga ini representasi dari objek model. Oke. Nah, ini saya berikan lagi ke warna dasar ya. Jadi ini pengaturannya itu ada di view properties, representation. Nah, ini kalau kita boleh import data itu kita boleh standar, standar, modify, apply, oke. Oke. Kemudian saya akan masuk ke sini. Oke. Oke, saya akan bikin satu model baru.
Kita tahu bahwasanya mungkin kemarin Bapak udah melakukan pemodelan dan kita udah belajar bagaimana oke. Nah, sekarang saya akan sedikit sharing lagi ya. Saya gali lagi mungkin kemarin belum lagi ajarkan, tapi sekarang saya akan lebih detail lagi bagaimana kita melakukan pengulangan secara manual. Kita bisa melakukan pengulangan secara manual dan menggunakan apa yang disebut dengan Bandung ya. Misalnya di sini kita bikin satu tapak. Oke, kita bikin tapak, putih ya. Ukurannya mungkin sekitar 1.200 dan bawahnya kali 1.000. Di sini kita coba kita mau bikin ulangannya secara manual. Kita akan menggunakan yang paling gampang pakai namanya baju. Baju rental. Ulangan secara manual. Jadi intinya kalau kita mau bikin ulangan dengan baju itu, pertama kali kita harus tentukan dulu adalah bentuk si ulangan, apakah dia lurus atau tekan, membentuk tukukan. Nah, yang harus kita tentukan adalah kita tentukan dulu tukukannya dia, ya. Baru kemudian kita tentukan sebarannya, arah sebarannya. Saya contohkan seperti ini. Saya akan bikin misalnya tulangan untuk ini, tapak ini ya. Pertama kali saya akan bikin seperti ini. Ya, kita akan bikin sengkangnya dulu. Kita akan bikin sengkang seperti ini. Saya pakai batu. Klik batu. Oke. Saya dulu objek yang akan kita berikan ulang ya, sekarang ini. Oke. Klik bendanya. Nah, kemudian saya temukan tumpukannya. Sengkangnya itu dia meninggal. Meninggal ya. Dia meninggal dari mana? Itu dari ujung sini, patokannya. Kemudian ke sini. Ke sini misalnya. Ke sini. Balik lagi ke pertama. Klik scroll. Oke. Berarti dia yang tadi udah temukan titik 1, 2, 3, 4, 5 dia balik lagi. Barangnya itu dari bawah. Kalau saya double klik, kita bisa atur di sini saatnya misalnya 12, ukuran tengahnya 12, kemudian kali. Nah ini custom hooknya, biasanya kita tadi 12 ya. Bending radiusnya ini kita bisa mengatur untuk ukuran radius bendingnya ini. Kemudian di sini adalah hooknya. Jadi sini kan ujungnya ada dua nih, titik pertama dan titik terakhir tadi, starting point sama end pointnya. Nah, misalnya untuk starting pointnya, maka hooknya kita bikin adalah 135. Untuk ujung hooknya, jadi pertamanya titik pertama ya hooknya 135 dan kemudian ujung keduanya juga dan bikin 135. Nah, lakukan itu. Nah ini nomor 13 adalah tema pertama. Ya, ini 25, 5 ini, 5, 25, 25 ya boleh. Kalau kita mau berbeda, yang pertama ini bisa juga saya bukan di sini 25, kemudian berikutnya saya kasih 50, berikutnya saya kasih 60, terakhir saya kasih 70. Nah, ini bisa berbeda-beda. Ya, modify, ini bisa berbeda ya. Di sini 25 apa? Ya, dari sini.
Titik pertama dia 25, ini 25. Yang kedua dia 50, yang ketiga, yang ketiga dia 60, terakhir 70. Kalau apa atasnya kelihatan, oke. Berbeda-beda ya. Pertama 25, kasih kemudian 50, 60, dan 70. Kalau kita mau bikin berbeda-beda, ininya, konvertibilitasnya, konvertibilitasnya. Tapi kalau misalnya kita sama, kali aja kita set, ini misalnya 25, ini kan sama, semuanya 25. Kalau problem itu adalah jarak dari bawah ini. Sama kali kita start dari bawah ini, jarak 25, kalau saya misalnya geser ini menjadi 50. Karena ke atas, ini juga bawah. Ya, ini 50. Kalau kita perhatikan ya, ininya perhatikan rengkangnya ini. Kalau ini 50, kemudian saya balik lagi 25, kan kita bergerak ke bawah. Jadi yang di bawah ini front ini berarti jarak dari start bawah dan atasnya. Sementara yang atas ini, on plan ini berarti adalah pinggir-pinggirnya. Jarak ini. Ini semua di sini kita set 25. Ini sama untuk membuat sengkangnya. Nah, sekarang saya akan jumlahnya juga sebaran jumlahnya itu kan kita juga bisa atur itu. Decimeter. Di sini distribusinya pembuatan jumlah di sengkangnya adalah jumlah jarak yang sama, number of reinforcement equal distribution by target specific value. Jadi jumlahnya kita tentukan, jaraknya di, nah ini kita tentukan jarak antaranya, tapi jumlahnya ditentukan oleh tekla. Baliknya kita juga bisa menentukan jumlahnya dikurangan bisa 6 atau saya ganti 4, tapi jaraknya saya tentukan oleh tekla lihat, saya ganti 4. Saya akan menggunakan ini ya, equal distribution by number of reinforcing bar. Jadi saya tentukan jumlahnya saja. Jumlahnya saya mau 4. Saya modify, nah, ini saya jadi 4. Sementara jaraknya ditentukan oleh tekla. Kalau tadi sebaliknya, jadi sebaliknya tadi, tekla menentukan kita menentukan jaraknya, tekla menentukan jumlahnya. Jadi bisa dua cara ya, kita menentukan jarak antara si tekan, tapi tekla menentukan jumlahnya. Kan jarak antaranya ditentukan adalah misalnya 400. Baik. 400 jaraknya, 600 misalnya. Tekla kita menentukan jumlahnya. Jangan dibagi dengan jarak antar. Tapi kalau kita cari di sini adalah number of reinforcing bar, berarti jumlahnya yang ditentukan. Ini 4 kali jumlahnya 4, jaraknya kali 4. Jadi dari cara kita tentukan jarak atau kita tentukan jumlah. Berikutnya saya akan masuk ke membuat pakai bar group lagi. Nanti akan saya beri penilai barnya. Saya pakai bar group lagi. Dan sekarang saya bikin penilai bar. Dia saya akan bikin dia meneku. Jadi pertama kita cari objeknya mau kita bukan tulangan ini. Oke. Kita mulai dari sini. Kita mulai dari titik sini. Dari titik sini. Oke. Kemudian ke bawah. Kemudian ke sini. Ke atas. Kemudian scroll. Saya menunjukkan tadi sengkangnya berbentuk U. Sebarannya adalah dari depan sini. Belakang. Ya. Oke. Sama kayak tadi misalnya ukurannya saya ganti misalnya lebih besar ya 16 misalnya. Dan warnanya juga beda kira-kira hijau. Ini kita kasih standar 90 aja. Hooknya di kanan 90. Nah, biar tidak bertabrakan dengan ini, kita atur jarak ininya mungkin misalnya sekitar 50. Jadi ini kita atur memperhitungkan juga nanti
eh, istilahnya juga memperhitungkan adalah jarak dan ukuran dari si tulangan. Kalau ini kita mau menusuk ke dalam, standarnya itu kita pakai kantong pung 90 degree, tapi lengnya saya kasih misalnya 250 lebih panjang atau 400. Dan ini juga sama juga yang plus ini juga kantong pungnya ini ya, nah ini custom tidak mungkin dia 90 di derajat dari saya 32 panjangnya saya kasih 400 dia lebih mantap. Selanjutnya adalah bagaimana juga dengan tulangan yang ke arah sana, sekunderinya sama saya pakai bagus juga bagus saya lihat objeknya coba dari sini ke bawah sini terus kalau barangnya sekarang dari sini jumlahnya bisa misalnya bisa kita atur kayak tadi ya jumlahnya di sini dia dengan 4 jadi jumlahnya saya jadiin 8 berapa atau 6 ya. Ini juga 6. Dan jaraknya ini untuk menghindari tabrakan bisa kita atur jaraknya dengan mengatur ini tadi jarak untuk menghindari tabrakan dari si sangkanya ini atau dari tulangannya. Cara yang sama juga kita bisa lakukan dengan membuat misalnya ini balok bim. Ini satu bim ya balok dari sini ke sini. Balok misalnya. Ini misalnya baloknya ukurannya saya besar aja berdasarkan 600 kali 800 kali 600. Nah, ini baloknya. Sama untuk sengkangnya sama kali saya akan bikin pakai batu gitu. Double klik ini, double klik baru. Ini saya akan pakai belakang 12. Nah, ini. Nah, jaraknya adalah by target base machine value jarak yang kita minta adalah mungkin 200. Oke. Nah, sekarang saya klik dulu objeknya yang nanti bukan ulangan. Kemudian saya tentukan titik-titik untuk bukan si sengkang ya dari ujung sini misalnya 1, 2, 3, 4, klik lagi. Klik scroll. Barangnya dari depan ke belakang. Saya dapatkan ini 25 ya. Dan ini kantong booknya kita bikin ke 135 aja, cuma kantong dari 135. Jadinya terus bagaimana dengan tulangan memanjangnya? Tulangan memanjang sama, saya pakai baru. Oke, ini baru sekali lagi. Klik objek yang mau di tulangan. Kalau tulangan memanjang ini kan lurus saja, jadi saya nggak perlu bikin titik-titik. Nah, saya bikin arahnya itu tulangannya memanjangnya yaitu tulangannya adalah lurus dari ujung kiri ke ujung kanan. Lurus saja dia. Sebarannya adalah dari kiri
sekarang kan mungkin jarak dari pinggir ya, ini sekitar 50. Apa? Kalau ini kira-kira aja, kira-kira aja. Ini dari pinggirnya juga jumlahnya berapa? Ini tadi seperti itu atau bisa pakai jumlahnya aja, kan jumlahnya mungkin 4 atau 3 ya, pakai 3, ukurannya juga bisa dikali 19. Tepukannya juga tanpa tepukan ini no, jangan lurus saja. Bagaimana untuk yang di atas misalnya sama, saya bikin ini, tapi bisa kita kopikan juga bisa ya. Ini bisa saya kopikan ya, ini bawahnya saya coret ini kita copy, karena copy, kita kopikan dari bawah sini ke atas. Sekarang posisinya ada di atas di luarnya balok ya. Kemudian dia masuk ke dalam, ini saya balik, angkanya dari 40 tidak tinggi, ini 40. Oh sorry, saya kayak di atas ini. Ini minus 40. Jadi kalau kita menurut saya, bagaimana kalau kita bikin kayak semacam tulang aja, gitu dia ada tumpuannya gini, dia ada tepukannya ya, juga kita tepukan dari tepukan yang kita tepukan kan, karena apa jaraknya ke bawah, ini lagi, ini lalu ini mungkin lebih dari tengahnya, ini ke sini ke tengah sini juga arahnya, jaraknya mungkin sekitar 500. Oke, terus ke bawah sini saya pasang di sini kan, fix front sebarannya dari sini. Itu tergantung dari jarak yang kita bikin. Beda kali ini kali nol dari umpamanya itu kita mau aja ya berapa jarak itu atas dari sini. Karena ini mau spesial ini ya tesnya jauh. Spesial ini ya itu kira-kira. Kalau kita memberikan tulangan secara manual, jadi pertama tadi adalah kita memberikan cukupannya dulu, kemudian juga baru kita tentukan sebarannya. Bagaimana kalau misalnya untuk flat, flat misalnya, flat itu lantai ya, flat, dua, tiga, empat.
kita bisa memberikan tulangan dengan menggunakan ini. Crossing ribbon. Ya. Crossing ribbon, saya klik di sini, klik ini. Ya, dia udah otomatis sudah ini. Jika saya klik scroll, jadi dia tulangannya, bukannya di sini. Kemudian juga arah yang sebaliknya, crossing ribbon, saya arahkan saya nah, jangan gitu. Sebarannya juga jelas tergantung dengan cara ini tadi berapa banyak dan apakah kita berdasarkan jarak dan berdasarkan ini berdasarkan jarak untuk berdasarkan hasilnya ini berdasarkan target jaraknya jumlah targetnya jumlah jaraknya. Nah, untuk memberikan tulangan secara manual. Jadi kita bisa menggunakan ini yang umum digunakan adalah oke, kemudian saya akan oke, nah sekarang saya akan menambahkan lagi ini, misalnya untuk bagaimana yang biasanya umum dilakukan ya, mungkin ini juga sudah ditunjukkan oleh Bapak Instruktur dari nah, kita di model tag lain kita juga bisa import diri kan? Ya. Misalnya ini kita punya model data seperti kita bisa melakukan import DVD untuk menjadikan template. Nah, saya bisa melakukan import DWG di sini. Ya. Saya akan masuk ke menu ini. Ini yang kayak kotak. Reference model. Add model, namakan model. Saya tinggal browse. Browse saya akan mencari misalnya file kalau saya punya file cat, ya. Cari file cat. Misalnya saya punya gambar kan ini kalau saya import di sini add model, jadi saya biarkan ininya skalanya kembali satu dulu, jadi nol ya. Add model. Oke. Di sini saya akan import gambar cat tadi. Kalau sekiranya kita punya gambar cat, tadi gambar cat yang saya punya adalah ini. Ya. Jadi kalau skalanya di sini 600 ya. 600 sih kalau saya cek di sini di tag lainnya adalah edit, bisa saya cek di sini skalanya dari sini ke sini. Ternyata 120. Berarti di kalau 9.000 berarti adalah sekitar 1 banding skalanya adalah 1 banding 50. Oke.
Jadi saya double skalanya di sini, skalanya 50. Skalanya jadi skala ini saya kita kalau dari gambar yang kita masukkan. Jadi gambar cat seperti ini itu bisa kita import ke dalam model template, jadikan sebagai template atau acuan pemasangan. Terus setelah ini aku nanti grid saya sesuaikan dengan template ini. Nah, ini ya ada UC 305 305 118 baru saya letakkan sebagai model saya still hanya menggunakan juga modelnya kolomnya hanya di sini masukin ini di sini ada UC 305 305 118 UC 305 305 118 posisinya sama seperti ini saya rotate aja. Jadi saya bisa meletakkan model pas di atas gambar layout cat saya. Jadi kita bisa menggunakan gambar cat sebagai template untuk meletakkan model. Dan gridnya juga kita bisa menyesuaikan grid kita sesuai dengan grid yang ada di gambar layout saya. Jadi kita bisa import gambar cat atau juga kita bisa import model lain. Nanti kalau misalnya saya buka model sini tadi ya, model yang tadi. Ini. Dari model ini, misalnya kita punya model, jadi kita juga bisa import dari misalnya SketchUp kan misalnya atau yang lain, misalnya di sini saya menggunakan yang sama reference model, add model. Nah, terus misalnya di sini saya punya beberapa file dari SketchUp ya, reference SketchUp, misalnya meeting conference ini. Kalau SketchUp ini biasanya skalanya juga 1:1. Jadi SketchUp ini kan kodenya SKP ya. Kita bisa import langsung model SketchUp SKP ke dalam model template. Add model. Ini prosesnya. Ya, saya dapatkan model SketchUp-nya di sini. Misalnya saya ingin meletakkan ini posisi ini sebagai ruang meeting, saya ingin meletakkan di part ini ke dalam posisi model saya. Ini. Karena mau spesial protein ini misalnya tidak satu peletakannya atau bisa jadi saya pengen mengatur peletakan frame. Saya bisa import model, add model, bisa dari SketchUp juga browse, dan ini objek frame misalnya. Add modelnya, ini mungkin terlalu besar frame-nya. Nah, ini terlalu besar. Ada frame yang kecil misalnya gitu. Kita bisa import untuk posisi peletakan frame. Dengan frame yang tertentu yang sudah ada tipenya, kita bisa meletakkan ini kita ambil aja besar. Bisa cari yang lain
model ya. Jadi cara masanya tinggal langsung di sini aja. Model, terus jadi proses di lapangan ya, kita bisa melakukan posisi bertanggung kan kita hitung radius boomnya, peletakan material. Spesial misalnya. Kita bisa import yang bisa kita import dalam file dengan add model ini bisa berupa file yang namanya ESC atau bisa SKP atau DWG. Macam-macam. Tadi itu pertama itu di dalam laporan import dalam temanya DWG, SKP dan ESC. Caranya dari yang kalau ini reference model, add model, setelah kita import di dalam TK ini juga bisa kita hidden. Kalau waktu apa yang saja kita import dalam model kita boleh tinggal kita ke sini. Saya mau izin sebentar ya Pak, ada keperluan tentang bentar Pak, saya mau izin ke belakang dulu bentar ya. Apa namanya? Film, nah ini tapi dia juga kita pakai education nanti akan butuh watermark seperti ini. Walaupun di cat watermark ini bisa dihapus. Ya, tinggal modelnya kalau layoutnya gitu. Ini dalam bentuk file DWG. Dari drawing ya, jadi dari drawing yang kita bikin, kita bisa langsung melakukan export ke CAD seperti tadi. Ini gambar template-nya kita bisa melakukan file, export drawing, masukkan ke formatnya DWG. Bagaimana dengan model? Model juga bisa kita ekspor ke DWG, jadi DWG 3D, tapi nanti hasilnya akan berat sekali. Nanti akan berat sekali karena filenya di DWG akan jauh lebih berat daripada template, karena di DWG hitungannya ini adalah entity, dan jadi akan jauh lebih berat. Walaupun kita di sini juga melakukan ekspor 3D DWG, kalau ukuran filenya akan besar sekali. Oke, kita lanjut lagi ya. Numbering. Numbering di TECLA ini biasa khususnya untuk material film itu dilakukan untuk memberikan identifikasi marking. Kita tahu untuk setiap objek di sini, setiap objek di model, seperti misalnya di dalam gambar. Kalau tadi gambar ini kita buka ya. Gambar ini kalau kita buka, nah, ini ada markingnya. Nah, ini 01 PS 008. Jadi setiap benda ini itu ada markingnya. Nah, ini 01 PS PP 002, 01 PS 004. Nah, ini setiap objek ini ada markingnya. Marking ini terdiri dari dua tipe.
Ini disebut dengan path marking, yaitu marking atau penamaan identifikasi marking untuk tiap objek ini masing-masing ada ya. Nah, kemudian secara satu kesatuan assembly dia juga punya marking namanya ini. Itu adalah marking assembly. 01 PB 001. Nah, jadi benda ini secara satu kesatuan ini atau kesatuan assembly ini punya marking identifikasi marking assembly namanya adalah 01 PB 001. Tapi secara individu, secara masing-masing dia juga punya marking lagi, marking perorangan namanya. Ini namanya part marking. Jadi kalau ini namanya adalah assembly marking, kalau ini adalah part marking. Marking untuk tiap individu dan part marking ya. Ini 01 PS 008, 01 PP 002, ini 01 PS 004. Ini kita isikan di mana? Ini kita isikan di sini. Jadi ini ada dua ya, ada dua kalau saya buka di sini. Saya buka di notepad, untuk objeknya itu. Objek count, nah ini objek count ini ya. Di markingnya 01 PS 008. Saya tulis misalnya di sini markingnya 01 PS 008. Ini markingnya. Yang di depan ini adalah kode. Ini disebut dengan prefix. Jadi kalau 01 PS 008 ini, yang 01 PS ini disebut dengan prefix. Kalau di belakang ini kita sebut dengan tracking number. Kalau prefix ini kita berikan kodenya. Apa itu 01 PS? Misalnya 01 ini adalah kalau 01 ini saya bisa buat ini ya. Nah, 01 ini dia adalah satu itu misalnya adalah kode project. Project 01. Karena biasanya setiap perusahaan itu biasanya dia menerima proyek itu nggak hanya satu aja. Jadi kadang-kadang dalam satu waktu berjalan itu ada 2-3 proyek sekaligus paralel berjalan. Jadi masing-masing material itu dia kasih kode, ini kode proyek untuk 1, proyek untuk 2, proyek untuk 3. Jadi setiap material ini diberikan kodenya masing-masing. Nah, kemudian ini P ini berarti adalah P ini adalah primer. Ini adalah misalnya untuk objek-objek primer kita kasih kode P, dan untuk S ini berarti adalah bendanya itu berupa shape. Itu bisa berupa batangan ya. Shape itu bisa berupa batangan objek misalnya untuk I-beam dan sebagainya. Kecuali nanti kalau untuk plat kita kasih P kodenya. Kalau ini untuk yang ada di depan ini, seperti ini misalnya ya. Nah ini plat, kita kasih kode 01 primary plat, PP. Kalau ini primary shape, karena dia berbentuk shape. PS itu berarti primary shape. Nah, kalau P yang ada di depan ini, tadi kan primary ya, itu bisa juga nanti ada kodenya S. Ada nih. Bisa jadi ada kode T. Nanti ini kita isikan nanti di sini. Model ya. Misalnya untuk mendetail ini dan saya double klik ini. Nah ini kita isikan di sini. PS. Untuk assemblingnya PCPC itu primary kolom. Oke. 01 itu berarti adalah proyek 1, P itu berarti adalah primary, S itu berarti state. State itu dia berupa batangan. Beda kalau ini plat ini. Kalau plat seperti ini, plat ini ya,
kodenya adalah 01 PP, primary class. PP kodenya. Nah, kalau ini kode depannya itu adalah 01 SS, secondary steel, secondary tank. Itu beda secondary. Dia kode ASB-nya langsung dari 01 secondary steel. Nah, kalau yang ini 01 TS, 01 tertiary shape. Jadi 01 tertiary T ya kodenya. Kalau untuk yang tertiary. Jadi sesuai dengan yang di shape tadi, kalau kodenya T itu berarti adalah tertiary, kodenya S ini adalah secondary. Kalau di sini adalah kodenya 01 P, primary. Biasanya kita bedakan artinya berdasarkan hierarkinya, berdasarkan posisinya di model. Untuk prosesnya sendiri juga nanti di numbering itu ada yang disebut dengan numbering setting. Jadi kita bisa melakukan proses numbering setting. Jadi proses numbering ini adalah nanti secara otomatis Tesla akan merangi secara mengotak semuanya objek yang ada di model. Nanti Tesla akan memberikan di sini secara otomatis akan memberikan nomor urut di belakang kode yang kita berikan. Nomor urutnya itu running number tadi bisa berarti kalau objeknya sama identik itu kan nomor urutnya akan disamakan. Kalau bendanya berbeda nanti nomor urutnya akan dibedakan. Di sini ada setting yang perlu kita berikan, tapi saya ringkas saja. Saya akan melakukan ini. Kita ada settingan bring number all. Bring number all ini hanya untuk pertama kali kita melakukan numbering saja. Maksudnya kita belum pernah melakukan numbering pada model yang baru sama sekali. Itu baru kita settingkan number all. Kalau enggak, ini kita lepaskan. Bring number all itu hanya diberlakukan kalau kita melakukan numbering untuk pertama kali. Tapi biasanya ini tidak dijantang, jadi kita lepas saja nanti. Reuse all number settingan ini adalah kalau kita pengen menggunakan marking yang lama. Jadi ada misalnya satu objek di sini dia punya marking ini misalnya kita cek ini dari ini dia markingnya adalah 01 TB 001. Misalnya satu objek ini kita hapus dalam proses pemodelan. Berarti markingnya itu sudah tidak ada 01 TB 001. Kemudian kita bikin satu model baru. Kita bikin satu objek baru misalnya di model yang menggunakan prefix yang sama. Nah, ketika kita set reuse all number, ini kita cetak, berarti kita bisa menggunakan benda marking yang lama yang sudah kita hapus yang akan digunakan kembali oleh objek yang baru. Jadi kalau ini kita lakukan, makanya kalau ada objek yang lama yang sudah mempunyai marking misalnya B001 tadi, begitu ini tidak kita pakai selamanya, begitu benda itu tidak kita hapus, makanya selamanya marking itu tidak akan pernah muncul lagi, tidak akan pernah kita pakai lagi. Jadi kalau kita pakai cetak ini reusable berarti ada model yang kita hapus, objek yang kita hapus, nanti markingnya akan bisa dipakai oleh objek yang baru. Ini jarang. Di sini adalah convert to object, settingannya adalah setiap objek yang baru kita bikin biasanya akan kita settingan di convert to berarti dia akan cek objek-objek yang lama yang sudah ada di model, kalau ada yang sama dengan dirinya, setiap objek baru dia akan satukan markingnya dengan objek yang lama. Misalnya di sini ada satu objek di sini ya, markingnya misalnya di sini adalah 01 PS 001 artinya. Kalau kita bikin satu objek baru lagi di sini, saya tambahkan satu model kolom lagi di sini,
Kalau sekiranya kita melakukan numbering, kolom yang baru ini akan mencari seluruh model ada nggak yang sama dengan ini. Kalau ada yang sama dengan diri ini, dirinya ini akan disamakan, artinya akan disamakan dengan yang sudah ada. Apakah ada cara log marking bila di numbering yang lama tidak berubah urutan markingnya? Biasanya kita melakukan numbering itu adalah yang ini aja Pak. Jadi kita melakukan perform numbering, kita akan melakukan numbering modified object. Jadi objek-objek termodifikasi saja yang akan kita numbering. Objek-objek yang lama yang tidak kita sentuh, dia nggak akan kena efek numbering. Jadi biasanya sekarang settingannya di tagline, ketika kita melakukan numbering, kita akan di sini perform numbering, number modified object. Dan yang tadi settingannya ini nggak boleh dicetak. Nah ini tadi nggak boleh dicetak. Kalau ini nomor yang dicetak, saya melakukan numbering, number modified object juga, nanti dia akan muncul satu peringatan, bahwasanya yang benda yang lama itu juga kan kena numbering gitu. Itu kita hindari. Jadi biasanya dengan menghindarinya adalah dengan cara ini di matikan. Misalnya di lapor all ya, lapor all kita centang ya, apply, oke. Kan saya cek di sini perform numbering, number modified object nanti akan muncul seperti ini. Nah, peringatan. The number all is selected. Alpha maybe get jadi akan di numbering ulang ya semuanya gitu. Nah, biar ini tidak terjadi, ini nggak boleh dicetak. Settingnya, numbering settingnya di sini, nah ini nggak boleh dicetak. Oke. Jadi begitu kita lakukan di sini, perform numbering hanya untuk objek-objek yang kita modifikasi saja. Objek-objek yang lain yang tidak kita sentuh, yang tidak termodifikasi itu nggak akan kena. Anda tidak akan berubah artinya. Oke, itu mengenai numbering setting. Nah kalau di sini juga sama, compare. Compare ini adalah pembeda. Pembeda itu maksudnya apa saja di objek-objek kita bisa jadikan pembeda. Misalnya bendanya sama, bendanya identik. Nah, tapi kalau satunya pakai lubang, satunya enggak, apakah bisa dianggap salah atau enggak? Kalau kita kan di sini berarti lubang itu juga kita anggap sebagai pembeda. Jadi kalau ada benda yang identik, satunya ada lubang bautnya, satunya tidak, itu kita anggap berbeda. Tapi kalau tidak kita centang ini, bautnya, nanti akan dianggap sama. Ada dua benda yang sama, panjang, ukuran, dan profilnya, tapi satu adalah lubang baut, satunya enggak. Kalau ini lubang ini kita tidak anggap sebagai pembeda, ini akan dianggap sama. Artinya akan ditambahkan. Dia satu pakai lubang baut, satu enggak. Tapi kalau kita jadikan lubang baut sebagai pembeda, kalau sebagai pembeda, nanti otomatis akan berbeda artinya. Itu juga nama. Ada benda yang sama persis, tapi namanya berbeda. Kalau kita cetak, nama sebagai pembeda. Kalau BIM orientation biasanya enggak ya. BIM orientation itu adalah BIM ini misalnya. Satu arahnya ini, satu arahnya ini. Kalau selama BIM-nya ini sama, identik, nanti matinya akan yang sama. Jadi kalau memang dia berbeda, itu ada. Tapi kalau sekiranya sama, walaupun nanti arahnya ke sini, arahnya ke sana, maksudnya kalau BIM orientation ini nggak tercetak, berarti dia akan yang sama. Jadi kalau ini tercetak juga, berarti di sini akan berbeda, satunya ke arah utara, satunya ke arah barat. Ini jangan berbeda. Tapi biasanya ini enggak. Termasuk juga kolom orientation. Kolom orientation itu ada kolom seperti ini. Kolom yang arahnya ke sini, plannya dan arah yang ke kanan kiri. Plannya berputar. Arah plannya itu, nah, ini juga kita akan ambil ini sebagai berbeda. Makanya ini enggak. Atau lebih pendek, atau lebih fase ya. Jadi nah, kemudian juga tulangan. Dua objek yang sama seperti ini misalnya, konkret yang sama. Kalau tulangan di dalamnya berbeda, nanti juga matinya akan berbeda. Kalau kita pakai tulangannya sedikit berbeda. Termasuk juga apakah nanti ada embed objek di dalamnya atau tidak. Nah, itu konkret. Bisa dicetak. Perlu juga software treatment.
ini untuk mapping. Oke. Untuk marking sendiri biasanya kita juga bisa assign. Kita juga bisa assign. Misalnya satu benda yang markingnya sudah ditentukan. Nah, ini kalau cek inquiry part, nah, ini kan markingnya misalnya 01 PS 006. Tapi kalau kita mau merubah marking kita paksa rubah, itu juga bisa. Cek, jadi cek number. Kita mau ubah objek ini, part number ini kita ubah. Bisa. Karena dia 6 nih, kita mau ubah menjadi berapa? Kita paksa. Saya paksa yang satu ini berubah jadi 30 misalnya. Tadi artinya ini kita select ini kan tadi ke kanan kita inquiry ini partnya adalah 01 PS 006. Tapi kalau saya select ini sudah saya change number, saya bisa ganti part number ini saya paksa menjadi nomor 30. Sekarang dia markingnya adalah kalau satu PS 002. Ini kalau ada tanda tanya begini, ya, inquiry partnya ya, ada tanda tanya begini di belakangnya. Berarti dia butuh dinamik. Makanya di sini harus samping lagi. Perform numbering modified object, benda yang saya modifikasikan. Oke, otomatis sekarang dia ini sudah berubah menjadi 401 PS 030. Karena tadi kita ubah makanya kita paksa dia menjadi PS 030. Nah, terakhir, sedikit saya pengen menunjukkan ini bagaimana tadi kita melinkkan si objek ini. Jadi dengan apa namanya software analisa structure ya. Nah, tapi kita hanya bisa melakukan link dengan software analisa structure itu kalau si objek-objek ini belum ada koneksinya. Dan kalau objek-objek ini kan sudah ada koneksinya ya, Pak. Ini nggak bisa lagi kita lakukan analisa structure. Jadi dengan kata lain, kalau saya ingin melakukan analisa structure, saya harus menghapus dulu seluruh koneksinya. Atau sebelum kita melakukan koneksi untuk seluruh model. Untuk seluruh model kita harus hapus dulu koneksinya. Ini ya, misalnya saya akan hapus seluruh koneksinya dulu. Saya hapus dulu koneksi di model ini. Ya, ini koneksinya sekarang saya hapus. Model ini balik lagi ke model konsep awal tanpa koneksi. Ya. Jadi prinsipnya kalau model awal tanpa koneksi atau konsep model itu kita bikin model itu dari ujung ke ujung titik-titiknya ini ketemu. Jadi yang begini di satu titik ini ketemu satu titik, di kolom ini ketemu satu titik. Ini adalah konsep dasar dari model. Nah ini satu garis ya ini titik ini di kotak atas semua objeknya ketemu di ujungnya. Nah, kalau dia belum dikoneksi.
Ya, model seperti ini yang bisa kita lakukan link dengan software analisa structure. Caranya gimana? Saya akan masuk ke sini. Semua koneksi saya hapus ya. Ini juga sudah tulangannya juga sudah nggak ada. Semua saya akan masuk ke sini. Analisis dan desain. Di sini juga kita bisa melakukan simulasi beban. Land load misalnya atau load group. Land load misalnya yang memberikan beban tertentu dari load. Di sini beban tertentu simulasinya seperti berapa. Jadi kita isikan. Seperti itu ya. Di sini yang saya lakukan dari model saya akan masuk ke tadi analisis dan desain. Saya klik di sini, di model, analisis dan desain model. Jadi, di sini saya akan klik satu itu baru, new. Aplikasinya saya akan gunakan apa misalnya? Tergantung apa yang sudah ada di dalam laptop saya itu tadi saya buka ini ya. Kemudian new, baru. Saya bisa milih aplikasi apa yang mau saya gunakan. Ada teklas ukuran di sana atau 1.2019. Nah, kebetulan dulu saya pernah install di sini. Oh, ternyata sekarang sudah tidak ada lagi. Kebetulan saat ini di laptop saya sudah tidak ada lagi software-nya, tapi nanti bagaimana kerja saja. Karena kebetulan tahun 2000-nya udah nggak ada di sini. Jadi syaratnya memang harus versi yang mendukung ya, mendukung. Ini bisa saya select untuk seluruh model. Kita mau analisis seluruh model. Ya, saya select misalnya tahun 2000, kiranya ada tahun 2000 di komputer saya. Jadi, full model, saya klik OK. Begitu saya klik OK, dia proses model di tempat saya akan berubah menjadi singular. Berubah menjadi singular, dan otomatis tahun 2000-nya akan terbuka. Gitu. Jadi otomatis di komputer saya, kalau tahun 2000-nya aktif, dia otomatis akan terbuka tahun 2000. Dan model ini langsung tidak ada tahun 2000. Modelnya akan otomatis terbuka di tahun 2000. Jadi istilahnya, Tekla meminjam mesinnya tahun 2000 untuk membuka model ini. Dan tahun 2000 terbuka. Model ini pindah di tahun 2000. Tinggal kita abaikan dulu Teklanya dan kita masuk ke tahun 2000-nya untuk melakukan proses analisa structure-nya. Jadi kita lakukan proses analisa structure di tahun 2000, misalnya, ini di sini saya contohkan dengan untuk tidak ada di tahun 2000 di sini, ini bisa kita abaikan dulu seolah-olah ya, sekarang melakukan analisa structure di tahun 2000. Di tahun 2000 misalnya ada perubahan-perubahan tampang dan lain sebagainya, kita lakukan perubahannya, kita save, kemudian dari teknik structure-nya setelah kita save di tahun 2000, di teknik structure-nya, saya tinggal klik di sini. Ini namanya get result. Kalau saya klik get result, model yang ada di tahun 2000 itu dipakai pulang lagi di sini. Model yang ada di tahun 2000 dipakai pulang. Sehingga model yang ada di Tekla di sini akan langsung otomatis update sesuai dengan apa yang kita ubah di tahun 2000 tadi. Makanya dia bisa tampak. Model ya. Oke, Bapak Ibu mungkin kita masih ada waktu nih kalau ada pertanyaan terkait dengan teknik structure boleh kita diskusikan.